Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Terima kasih kepada kru MUI TV Kota Bekasi yang sudah menyempatkan waktu untuk berkunjung ke Pondok Modern Sirajul Munir di Jatisari, Jati Asih. Tentu ini satu apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada MUI TV yang dengan sengaja berniat untuk melihat dari dekat profil serta kegiatan-kegiatan Pondok Modern Sirajul Munir. Mudah-mudahan ini membawa hikmah dan menjadi satu referensi untuk para santri baru, wali murid untuk memondokkan, memasukkan anaknya ke pondok pesantren Sirajul Munir, salah satu pondok yang eksis sejak tahun 1989, tepatnya tanggal 9 Juli waktu itu. Dari beberapa kriteria, Pondok Modern Sirajul Munir ini sejak berdirinya dulu pada tanggal 9 Juli 1989. Sejak itu Pondok Modern Sirajul Munir ini didirikan oleh orang tua saya, dan saya meneruskan perjuangan beliau menerapkan suatu pola pendidikan yang di dalamnya mencakup kurikulum negeri pemerintah dan kurikulum pondok. Dua kurikulum ini kita padukan menjadi satu, sehingga anak-anak di Pondok Modern Sirajul Munir ini memiliki satu wawasan keilmuan yang luas, baik untuk melanjutkan ke perguruan tinggi maupun untuk berjuang di masyarakat. Nah, dari sekian masalah dan problematika Pondok Modern Sirajul Munir ini berkembang dari satu tahap ke tahap berikutnya, sehingga menemukan satu pola sekarang. Pola itu adalah bahwa Pondok Modern Sirajul Munir ini ada dua pola. Yang pertama, pola untuk santri yang tidak mondok. Yang kedua, santri yang full mondok. Untuk santri yang pulang pergi atau yang tidak mondok, itu mereka kita terapkan kurikulum negeri, kurikulum pemerintah 100%, dan tambahan muatan lokal. Kita ambil beberapa pelajaran yang bernuansa kepesantrenan. Kemudian santri yang murni mondok. Santri yang murni mondok ini menggunakan kurikulum murni Pondok Modern Gontor. Ini perbedaan mendasarnya adalah kalau santri yang pulang pergi, mereka punya masa belajar itu untuk madrasah sanawiyah 3 tahun, kemudian dilanjutkan dengan madrasah aliyah 3 tahun. Nah, kalau santri yang menggunakan kurikulum Pondok Modern Gontor ini langsung 6 tahun untuk tingkatan sanawiyah dan aliyah atau SMP dan SMA, sehingga ada perbedaan output dan mutu atau kualitas anak-anak itu. Dari dua pola yang kita terapkan ini, kita memiliki satu keunggulan, yaitu santri yang full mondok yang menggunakan kurikulum Pondok Modern Gontor. Itu yang pertama. Yang kedua, saya punya background alumni Tebu Ireng, juga alumni Pondok Modern Gontor. Dua-duanya kami terapkan di Pondok Modern Sirajul Munir ini untuk pendalaman kitab kuning, ilmu alat, semua kita perdalam. Kita padukan dengan kurikulum Gontor yang lebih memprioritaskan bahasa, sehingga dua-duanya kita kombinasikan antara ilmu alat dengan ilmu bahasa, praktek muhadasah dan muhawarah yaumiyah
itu bisa kita padukan menjadi satu program unggulan Pondok Modern Sirajul Munir. Itu sebagai refleksi dasar pengembangan Pondok Modern Sirajul Munir. Maka kalau dulu kita mengenal Pondok Pesantren Sirajul Munir, sekarang lebih kepada Pondok Modern Sirajul Munir, karena di dalamnya kita menggunakan kurikulum Gontor dan Tebu Ireng sekaligus. Ini salah satu yang kita prioritaskan di pola pendidikan. Yang kedua, juga kita menerapkan program pengembangan skill atau keterampilan mereka, dikemas dalam bentuk kurikulum ekstrakurikuler. Pondok Modern Sirajul Munir sudah lama dikenal dengan kurikulum ekstrakurikulernya. Di sana luar biasa banyaknya, antara lain ya seperti muhadharah, lomba pidato, perkamar, perayon, dan sepondok, kemudian pelatihan-pelatihan kepramukaan, camping, dan lomba-lomba yang diadakan oleh lembaga-lembaga pendidikan di luar Sirajul Munir. Selalu kita ikutkan itu. Nah, ada pula namanya pencak silat, yaitu pagar nusa, dan marching band, kemudian sepak bola, voli, kemudian tenis meja. Semuanya kita berikan kepada anak-anak sebagai satu pengembangan keterampilan, sehingga kita harapkan mereka nanti tidak hanya memiliki menguasai ilmu pengetahuan, tapi juga keterampilan. Ini sebagai modal dan pengembangan dari visi dan misi yang kita terapkan di Pondok Modern Sirajul Munir. Jumlah santri atau siswa bisa saya jelaskan mulai dari madrasah ibtidaiyah atau dari RA ya. RA ini tidak ada yang mondok. Kemudian dari madrasah ibtidaiyah. Ibtidaiyah itu kita terima mondok ketika mereka masuk kelas 4, boleh mondok. Kemudian sanawiyah dan aliyah. Jumlah mereka ini dengan jumlah yang santri, jumlah pulang pergi, jumlah yang santri pulang pergi sama jumlah yang mondok itu perkiraan hampir 400 orang, 400 lebih lah gitu. Yang mondok saja sekarang 150 orang, kira-kira begitu. Kegiatan di Pondok Modern itu kita bagi menjadi kegiatan harian, itu 24 jam sudah kita skedul. Kemudian ada yang kegiatan per minggu, ada yang per bulan, ada yang per tahun. Nah, kegiatan 24 jam itu dimulai sejak jam setengah 4 sebelum subuh. Mereka sudah tadarus, masuk waktu subuh berjamaah. Setelah subuh berjamaah ada dawam di sana, surat Al-Waqiah, mengaji. Selesai Al-Waqiah, kemudian anak-anak belajar vokal linguis, bahasa. Jadi penyampaian mufrodat bahasa itu di pagi hari, muhadasa, muhawarah yaumiyah, mufrodat itu setelah tadarus di pagi hari sampai jam 6. Jam 6 kemudian mereka bersiap-siap untuk sarapan pagi. Nanti selesai setengah 7, jam 7 masuk sekolah. Sudah sepi pondok itu, masuk kelas semuanya sampai jam 12.30. Jam 12.30 nanti mereka sholat zuhur, pulang bersama-sama dan makan siang. Jam 2 masuk lagi untuk pelajaran siang sampai asar. Asar nanti ada tadarus lagi, atau setelah sholat asar sampai jam kurang lebih ya jam 15.30 selesai. Lalu istirahat, olahraga sampai jam 5. Jam 5 nanti masuk lagi, sudah ke aula, masuk lagi ke tempat-tempat pengajian, bimbingan Al-Quran. Jam 5 masuk sampai maghrib. Maghrib sholat jamaah, kemudian ada tahsin Al-Quran, ada tahfidz Al-Quran di ibadah maghrib sampai isya. Setelah isya, sholat isya berjamaah, mereka makan malam. Setelah makan malam, kita kasih waktu 1 jam itu. Jam 8 atau setengah 9 sudah ada
belajar malam sampai dengan jam 11. Jam 11 selesai belajar mengajar, kegiatan pendidikan, mereka siap-siap tidur malam. Baru nanti jam 3:30 mereka bangun untuk melaksanakan sholat subuh. Itu kegiatan harian. Kegiatan mingguan itu ada malam Selasa mereka dawam surat Al-Kahfi dan Ratib serta muhadoroh. Kemudian malam Jumat mereka muhadoroh bahasa Arab, bahasa Inggris. Lalu malam Minggu itu pengajian kitab kuning, malam Senin, malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin itu pengajian kitab kuning gitu. Nah, malam Minggu juga di samping kitab kuning ada pelatihan pencak silat, yaitu pagar nusa itu. Nah, itu kegiatan mingguan, rutin begitu. Terus ada kegiatan bulanan. Kegiatan bulanan ya termasuk tadi pramuka ya. Kegiatan bulanan itu ada lomba pidato sepondok. Itu sebulan sekali. Jadi kita saring tuh yang paling bagus siapa bulan ini, itu kegiatan bulanan. Termasuk bahasa juga begitu. Yang terbagus bahasanya siapa, dan termasuk disiplin paling bagus siapa. Nah, per tahun ada kegiatan monumental yaitu PGSM. Jadi panggung gembira Sirajul Mundir. Ini insya Allah bulan depan akan dilaksanakan PGSM. Nah, itu Mbak, segera kegiatan-kegiatan harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Ada juga tahunan itu pelajaran etiket. Jadi di sana kita ajarkan kepada mereka pendidikan moral. Dengan itu semalam suntuk itu kita adakan di bulan suci Ramadan menjelang liburan Idul Fitri. Itu sudah rutin sejak berdiri pondok ini, pelajaran etiket itu kita laksanakan. Fasilitas untuk santri dan pendidikan memang sedang kita sempurnakan. Pertama, untuk sarana dan prasarana pergedungan, kita memang masih memiliki kekurangan kelas. Karena seperti madrasah ibtidaiyah, sekarang sudah kita nggak bisa nampung lagi. Kita membutuhkan tambahan ruang RKB, ruang kelas. Itu yang pertama. Yang kedua, sanawiyah ini sudah 6 kelas. Kita sampai tidak memberi kesempatan untuk menerima kembali karena kekurangan sarana ya. Kemudian kalau aliyah cukup, nah yang kurang malah KMI, Kuliatul Mu'allimin Al-Islamiyah, yang 6 tahun program tahun tadi itu kita kekurangan kelas. Baru tersedia ada 4 kelas. Jadi 2 kelas ini kita minjem kepada madrasah aliyah. Itu untuk sarana prasarana fisik ya. Sarana prasarana pendukung lainnya seperti ruang lab, komputer, kita memiliki itu di sana di gedung BLK, lengkap itu dengan medianya. Kemudian sarana latihan untuk marching band sama prasarana latihan untuk pencak tadi itu pagar nusa sudah kita cukupi semuanya, dan sarana olahraga di belakang lapangan. Dan untuk prasarana pendukung kegiatan ekstra itu sudah cukup gitu. Tinggal penyempurnaan saja seperti lapangan voli yang masih di tanah. Kita inginnya ada coran begitu, belum, itu kita sedang sempurna. Kalau tenis meja gampang saja itu. Nah, itu untuk pendukung sarana dan prasarana. Juga kita sedang membangun ini gedung besar, insya Allah 4 lantai. Sudah terbangun 2 lantai, tinggal 2 lantai lagi insya Allah dalam waktu dekat. Ya, kita mohon doa mudah-mudahan cepat diselesaikan untuk mencukupi sarana dan prasarana belajar mengajar. Lalu untuk hal-hal lain sekira yang perlu mendapat perhatian kita semua, di Sirajul Mundir ini tidak semuanya ada bapaknya, ada juga yatim yang memang kita bebaskan. Kita tidak minta kepada mereka dana-dana pendidikan, kita mencarikan donatur untuk mereka. Nah, tahun-tahun ajaran baru biasanya untuk yatim ini agak berat memang, tapi kita perjuangkan. Nah, itu jadi tidak semuanya santri ini mampu, ada juga yang ekonomi lemah, yang tidak mampu. Nah, ini kaitan dengan sarana prasarana yang lainnya. Untuk pesantren kita bagi setahun ini, kita bagi 2 gelombang. Ini sudah memasuki gelombang kedua.
kita tutup insya Allah Juli nanti. Sedang proses itu nanti ketika calon santri itu mendaftar, dia mengisi formulir. Setelah mengisi formulir kemudian dites lisan dulu. Dites lisan, ketika tes lisan kemudian nanti baru tes tulis. Setelah tes lisan dan tes tulis, maka nanti dilihat nilainya. Yang mencukupi nilai target di Siratul Munir masuk KMI, Kuliatul Muallimin. Yang tidak masuk kriteria nilai KMI, dia masuknya ke Sanawiyah. Jadi ada dua pola. Tetap kita terima semuanya, cuman tidak bisa kita terima semua di KMI, karena KMI itu melalui sortir dari pendaftar. Nah, jadi nggak banyak memang. Kita memang ini memang program unggulan di Siratul Munir Kuliatul Muallimin Islamiyah. Jadi kita sortir dari pendaftar baru ini, ada yang masuk KMI ke Kuliatul Muallimin Islamiyah, ada yang masuk ke Madrasah Sanawiyah. Nah, itu caranya begitu. Untuk kehidupan sehari-hari kita di pesantren, segala sesuatunya kita jalanin bareng-bareng. Mulai dari bangun subuh, itu kita bangun jam 4 subuh untuk ke masjid sama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah. Setelah sholat subuh, kita ada pembacaan surat Al-Waqiah. Setelah pembacaan surat Al-Waqiah, kita ada kegiatan mufrodat atau muhadasah, penyampaian bahasa Arab secara kosakata. Setelah mufrodat itu kita ada waktu 30 menit untuk mandi persiapan sekolah. Jam 7 kita sudah berangkat ke sekolah. Sekolah itu sampai jam setengah 1. Kita ada berapa jam sih? 6 jam untuk di sekolah. Setelah pulang sekolah kita persiapan sholat zuhur berjamaah, kembali ke masjid. Setelah itu 15 menit pembacaan Al-Quran tadarus masing-masing. Siangnya jam 2 setelah sholat zuhur kita makan siang. Setelah makan siang kita jam 2 itu kita diwajibkan untuk ikut pembelajaran siang atau biasa disebut idof. Setelah itu 15 menit persiapan masuk masjid kembali untuk sholat asar. Habis sholat asar kita ada pembacaan surat Al-Waqiah kembali. Setelah itu waktu free 30 menit sebelum kembali masuk masjid untuk tadarus Al-Quran sehingga maghrib. Sampai setelah isya kita sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah. Ba'da maghrib kita ada tadarus kembali per kelas. Setelah itu ba'da isya kita ada belajar malam atau biasa disebut muajah untuk persiapan pembelajaran di sekolah besok. Baik, motivasi saya untuk mondok terutama di pesantren Siratul Munir ini, pertama karena memang keinginan saya sendiri, karena saya melihat banyak orang-orang di luar yang alumni pesantren itu, mereka hidupnya bisa bermanfaat bagi masyarakat. Motivasi saya pribadi karena saya ingin hidup saya lebih bermanfaat untuk orang lain. Kedepannya saya punya keinginan untuk bisa membantu dan membagikan ilmu yang saya dapat di pesantren untuk orang lain. Kalau menurut saya, karena saya berawal dari keinginan mama, cuman dari situ saya juga menemukan motivasi baru yang bikin saya lebih pengen terjun lagi, pengen tahu lagi, dan lebih bisa lagi di pondok pesantren. Motivasi saya ketika masuk pesantren itu sama seperti hal yang disampaikan oleh saya Caca. Saya ingin menjadi lebih bermanfaat ketika di masyarakat, karena banyak orang-orang di luar sana yang lulusan pondok pesantren, mereka bisa ini itu, dan apalagi terutama dalam kegiatan keagamaan mungkin ya. Dan tujuan saya ingin membanggakan orang tua sih. Yang saya pelajari di pesantren itu nggak cuma ilmu agama, tapi juga ada dapat ilmu umumnya juga. Nggak pelajaran di dalam kelas juga dapat. Terus nggak cuma pelajaran di dalam kelas, kita di luar juga belajar kayak ekstrakurikuler. Ya, karena memang sistem pembelajaran di sini itu kita memberikan ke santri itu tidak hanya untuk pembelajaran agama, tapi juga untuk pembelajaran kehidupan mereka masing-masing ke depannya setelah lulus dari pesantren, dan juga sedikit pembekalan ilmu-ilmu yang
memang nantinya digunakan dan penting untuk dunia luar? Karena kita mungkin orangnya lebih suka praktek ya, langsung. Jadi kita kayak lebih suka ekstrakurikulernya tuh kayak pramuka, terus kayak lomba, terus kayak kita tuh kadang suka dikirim-kirim buat camping, buat kesini, buat kesitu. Jadi kita lebih suka pengalaman-pengalaman yang bener-bener kita lakuin, bukan cuman kayak hanya materi saja. Pesantren, kehidupan di pesantren itu nggak seserem apa yang kita bayangin sebelum kita masuk ke pesantren ya, karena kita nggak bakal tahu gimana rasanya sebelum kita ngerasain sendiri gimana rasanya masuk ke pesantren. Di pesantren itu seseru itu karena segala sesuatunya kita jalanin bareng-bareng sama temen, baik dari kegiatan sehari-hari atau dari hal apapun itu kita selalu jalanin bareng-bareng, dan banyak hikmah dan pembelajaran yang bisa kita ambil untuk bekal kita nantinya. Baik, terima kasih Mas Raihan dengan kawan-kawan yang sudah berkunjung ke Sidratul Munir, melihat dari dekat. Jadi kalau katanya kurang danta, kata orang Bekasi. Tapi kalau langsung melihat, nah itu danta namanya. Ini saya ucapkan banyak terima kasih, jazakumullah khairal jazaa. Mudah-mudahan di samping kita mensyiarkan pondok pesantren khusus di Kota Bekasi, juga menjadi lahan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan bosan untuk berkunjung ke Sidratul Munir, dan saya berharap para calon-calon santri baru, calon-calon wali santri baru, silakan berkunjung ke Sidratul Munir. Kami terbuka, bukan hanya 12 jam, kayaknya 24 jam terbuka Sidratul Munir ini, karena masa-masa penerimaan santri baru. Mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusan kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.